Satu player dari 4AM sedang terkena knockout kali ini akan dipush oleh Solus menuju ke bagian atas dari bukitnya. Salim bakal segera mendapatkan follow up dari bagian lower ground. Nades terus-terusan dibuat red zone buatan di area perbukitan ini. Selim melempar nades-nya yang ketiga. Lempar langsung menuju ke arah Hasaki. Tapi Hasaki sudah mundur ke belakang. Wall smoke juga sudah mulai dibuat dan sepertinya Sinhei juga terculik. Ada ASL yang join to the fight. 4AM tersandwich oleh dua tim. Wow, ini udah jadi disaster banget buat 4AM. Benar-benar diporak-porandakan banget defensifnya oleh tim DA. Dan sementara itu ada pengganggu lainnya dari Alpha 7. Dia berhasil melihat satu player dan lemparan granat. Dia juga berhasil menumbangkan play yang terpick off. Berarti 4AM menyisakan last man standing seorang Suk doang, Kak Betul, Pasta. hanya tinggal Suk yang tersisa dari 4AM. Semakin terjegal rotasi dan juga pergerakan dari 4AM sudah mulai terbaca oleh semua tim yang bermain. Bahkan kali ini mereka tersandwich dari 3 tim. Ada DA, ASL dan juga Alpha 7 yang tahu di mana posisi 4AM melakukan setup. Sinhei akan bleeding out dan langsung pulang ke arah lobby. Killnya bakal masuk ke arah tim ASL. Suk masih bisa dan masih berkesempatan untuk menyelamatkan Sven. Tapi kalau kita perhatikan dari DA, 4 pemain mereka sudah mulai kembali naik ke arah perbukitan ini. Di balik smoke, di dalam smoke mereka bakal mencari keberadaan dari 4AM. Suk sudah melihat satu pergerakan namun masih ada healing dan mendapatkan satu orang, hampir mendapatkan korban yang berikutnya. Belum ada backup fire karena satu player dari 4AM masih melakukan healing. Kali ini 2 player dari DA tumbang dan sudah menemukan Sven. Last man standingnya 4AM menjadi tim pertama yang pulang ke lobby dan ini memberikan kesempatan untuk Bigetron mengejar poin. Benar, semakin membuka kesempatan yang lebih luas lagi untuk Bigetron bisa ngebalap poin-poin 4AM. Sementara itu kita balik lagi ke area bootcamp, masih tempat yang sama. Masih ada Zeus, masih ada Alpha 7. Dan juga masih ada ASL yang masih bertempatan di bootcamp. Karena bootcamp juga masih masuk ke dalam circle. Betul, ini nggak butuh bergerak banyak untuk Alpha 7. Lihat setupnya mereka berada di arah 4 angle yang berbeda. Lau dan juga Swagwin ditugaskan untuk menahan angle yang datang dari arah Paradise. Kalau kita lihat ada 2 player lain kayak si Sena, terus player lainnya juga itu ngejaga di angle yang ada dari Painan, terus ada yang ngejaga dari orang yang nyebrang ke sungai juga. Jadi mereka udah memastikan banget siapa yang ditugaskan untuk menjaga setiap angle yang ada di bootcamp. Bener, controlling areanya itu udah bagus banget dari Alpha 7 sendiri. Sementara itu tim Secret Jin bakalan melanjutkan rotasinya di area sekitaran Ruins. Berusaha mencari sisi bagian high ground untuk memperluas visionnya. Karena kita berbicara Sunhawk. Rata-rata tim banyak yang pede bermain di open field juga. Untuk beberapa bukit harusnya Beberapa iya. bukit. Karena ada beberapa bukit yang benar-benar gundul, nggak ada obstacle sama sekali. Batu dan pohon yang begitu sedikit. Secret Jin ini termasuk daerah yang cukup sedikit untuk dari obstacle-nya. Kecuali dia gabungin areanya dikontrol semuanya. Di perbukitan ini baru itu obstacle-nya agak banyak. Tapi kalau cuma satu area bukit doang itu dikit banget. Dan kalau kita lihat di sisi yang lain Navi juga sudah terkena knockdown. Itu aim star-nya lagi, Old Boy. Old Boy, iya benar. Dan jaraknya jauh banget Old Boy dari ketiga player lainnya. Wah, Kayaknya seberang sungai. susah. Kayak Old Boy bakalan dibiarin bleeding out aja. Nggak bakalan coba untuk di-revive. Kalau kita ngelihat dari kesempatannya untuk nge-revive ini prosesnya cukup lama. Karena Navi butuh berenang untuk menyelamatkan. Dan di sisi yang lain, satu wakil dari Indonesia, Potato, tertangkap dan menjadi poin untuk Secret Jin. Belum ada backup fire dari Spav dan rekan-rekan yang lainnya juga. Tapi harusnya posisi dari Secret Jin sudah mulai terpantau. Belum ada tembakan untuk membuka posisi dari tim Aerowolf. Mereka belum masuk ke dalam circle. Makanya mereka nggak pengen terburu-buru banget untuk memberikan backup fire. Takutnya malah ketahuan posisinya. Itu ngebuat mereka nggak bisa masuk ke dalam circle. Iya bener banget. Dan sementara itu di sisi lainnya satu player dari Bigetron juga ketahuan. Sementara itu, oh my god. Renalre-nya. Oh, satu player lagi dari Aerowolf juga harus tertumbang. Berarti misalkan 2 player aktif doang dari Nah, itu Aerowolf. masih ini. Masih ini. Itu low HP. Kecil. Betul, low HP. Masih low bisa HP healing. doang, masih bisa healing. Berarti misalkan 3 player lagi dari Aerowolf. Betul, masih ada 3 player dari tim Aerowolf. Secret Jin kayaknya masih butuh informasi untuk mengetahui keberadaan 2 player yang lainnya di sebelah mana. Dan akhirnya Aerowolf berhasil touchdown masuk dalam circle. Belum ada pergerakan lebih lanjut lagi. Kalau lo perhatiin dari Aerowolf harusnya rotasi mereka tuh aman banget. Harusnya aman banget. Kalaupun mereka bakal ketemu itu ketemunya sama Secret Jin. Kalau mereka bisa ngehajar Secret Jin ketemunya sama BTR. Itu dia, benar. Kalau misalkan sejauh ini rotasi dari Aerowolf masih aman, sementara itu posisi yang gak aman dari A1. Itu 2 playernya sama-sama cuman bisa terpaku sama laut doang, sama nempel di gunung-gunung bukit-bukit yang ada. Betul, ini cuma bisa nempel di tebing-tebing Tebing. pinggir sungai doang, nggak bisa kemana-mana lagi. Kalaupun mereka ingin ngambil tempat yang landai untuk berpijak, mereka harus nyari posisi supaya nggak dipotong rotasinya. Dan ternyata Old Boy masih bisa diselamatkan. Ada Trixie tadi yang langsung berenang dan menyelamatkan rekan yang sedang terkenok di seberang sungai.
Circle-nya menuju ke arah bootcamp ini butuh PR yang cukup besar dihadapin oleh Aerolov. Kalau mereka lurus ketemu BTR, ke kanan ketemu Secret Jin, ke kiri mereka harus nyebrang 2 kali. Itu dia. Dan juga tim-tim yang berusaha untuk masuk dalam bootcamp juga harus waspada. Karena split setup yang dilakukan oleh Alpha Seven itu benar-benar baik. Benar-benar kokoh banget splitnya Kak Pasta. Tapi harusnya mereka harusnya bentar lagi ya. Bentar lagi kayaknya bakal nge-stick. Karena kalau udah circle kecil kayak gini kalau mereka nggak nge-stick bakal ngerepotin mereka. Oke, dari Rex Secret sudah berhasil diamankan. DA tadi mendapatkan 1 orang. Konena Power sudah mulai berpindah kembali. Mereka udah ngedapetin circle, mereka mendapatkan compound. Ini tempat yang cukup enak untuk Konena Power sejauh ini. Kalau nggak dipu sama 2 tim. Ada tim Zeus juga yang sudah terpantau. Dan iShoot mendapatkan 1 orang dari DA. Raze terkena kepalanya tadi dan harus terkena out. Oke, sementara itu Aero ternyata dia lebih memilih untuk melakukan rotasi jauh dia. jauh lagi. Dia lewat camp Alpha lagi dan lewat Pulau A, berarti dia harus nyebrang 2 kali untuk masuk ke Pulau B. Sementara itu dari Navi berhasil nge-revive seorang old boy. Itu kita nggak sangka ya, dan ternyata jangan sampai ngelihat. Kayaknya Jangan ngeliat sampai. deh. Nggak mungkin triksinya ke belakang kayak gini kalau dia nggak ngeliat pergerakan dari tim Aerolov. Ini 3 orang semuanya berenang. Kalau ke spot sama Navi menjadi makanan yang empuk banget. Makanan yang enak banget, free kill untuk Navi ke Aerolov. Iya, mengingat ini di air, udah nggak ada knockout lagi. Langsung pulang ke arah lobby. Ini udah bahaya banget untuk Aerowolf karena pantainya udah dijaga oleh Navi. Bakalan susah banget untuk touchdown ke daratan. Betul, ya, mereka seenggaknya nahan di sini dulu lah. Nahan sedikit, pepetin diri dulu. Masalahnya ini dari arahnya Aerowolf itu nggak masuk ke dalam circle. Circle-nya udah semua menuju ke arah daratan. Mau nggak mau mereka harus nge-backstep Navi. Sementara Trixie menjaga angle dari arah kanan. Super Una belum kelihatan. Kayaknya dari Navi masih ingin memastikan ada orang atau enggak yang ada di backline mereka. Dan dari Alpha yang sudah mulai melihat A1 cukup nekat rotasinya. Alpha kembali memotong 1 tim yang ingin masuk ke area bootcamp. Iya, 1 player base bisa diamankan oleh Alpha Seven tapi masih belum bisa di-confirm kill. Sementara itu ada tim Secret Jin yang juga terjatuh. Di sini Mavioso masih terus tapping berusaha ngelock posisi dan Dante ternyata tertangkap oleh tim Alpha Seven juga dari arah sisi lain. Betul, Zuxi terspot. Cukup low. Trade damage terjadi antara BTR dan juga Navi. Trixie masih mendapatkan hiding spot dan akan langsung nge-push ke arah Red Aliens. Aerolov sejauh ini posisi mereka masih cukup aman dan Bigetron cukup aware dengan apa yang sedang dilakukan oleh tim Navi. Namun di sisi bootcamp juga cukup panas ternyata. Nage yang matang membuat launya ke knock out di bagian atap. Seorang diri aja. ASL juga harus segera membackup karena 2 player mereka sedang dalam posisi ke knock out. Wow, ini ASL dia berhadapan sama 2 tim. Tadi DS juga sempat gangguin pergerakan dari ASL sendiri. Sementara itu dari seorang Sena, Texa bakal berusaha untuk nge-revive seorang Lau. Mengingat 2 player dari ASL juga lagi ter-knockout. Berarti sama-sama bakal nge-revive satu sama lain untuk sementara waktu. Dan Hazelnut juga harus ter-knockout gara-gara sakitnya Playzone. Dan oh my god, ternyata diambil killnya oleh Navi. Betul, dipulangkan. Aerolov hanya menyisakan 2 player mereka. Lau berhasil di-revive. Kali ini Cari juga berhasil melakukan backup dengan sangat baik. Dan masih bisa berada di bagian lantai bawahnya. Harusnya ASL bakal bertahan dengan keempat player mereka karena Joker juga berhasil di revive. Masih ada tembakan, kali ini Swagwin memberikan backup dari arah yang lainnya. Masih berada di bagian dalam dari bootcampnya. Cukup banyak player yang termakan oleh Blue Zone dan Ryzen mendapatkan Meiku di take out begitu saja. Dan sepertinya Navi secara utuh dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron sudah mendapatkan 5 kill di menit yang ke-21. Wow, Bigetron mendapatkan 5 poin kill dalam sementara waktu. Bigetron lagi Nova. jadi target selanjutnya. Nova berhasil dipulangkan, Jimmy dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Liquid. Bigetron berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill lagi. Sementara itu Ditui juga harus terpick up oleh seorang Order. Ini udah semakin chaos banget rotasi dari masing-masing tim. Betul, chaos banget. Order ada di barisan paling depan. Luxi bakal memimpin 3 player Red Aliens yang lainnya. Alpha 7 juga masih fokus untuk melakukan fight di area bootcamp. Joker terjatuh untuk yang kedua kalinya. Leon masih berada di bagian belakang, di bagian bangunan U. Masih bisa bertahan sejauh ini dan Liquid mendapatkan Order. Nice shoot dari Liquid. Kali ini mendapatkan 1 player kembali untuk tim Nova. Order termakan oleh Blue Zone tapi killnya bakal masuk ke arah Red Aliens. Kalau diperhatikan di live statusnya BTR sudah mendapatkan 7 poin kill. Alpha 7 masih bertarung untuk keluar dari arah bootcamp. Nits-nya dilemparkan dan masih bisa berharap bertahan namun Aerolov sudah dipulangkan ke arah lobby. Leon bakal termakan oleh Blue Zone yang begitu menyakitkan. ASL tereliminasi dan Alpha 7 survive. 4 kill mereka bawa. Oke, dan ternyata Swagin juga harus ke pick up dari sisi luar dari gudang. Ini berarti Alpha 7 dia 1 PR kelar, tapi harus PR lainnya itu masuk dalam circle. Sementara waktu para boy juga harus sakit gara-gara Playzone. Tapi Zuxi ketangkep oleh
Konina Power. Betul, tapi punya kontrol yang bagus banget dari high ground yang mereka tempatin saat ini. Mereka bisa nembak ke arah Alpha, mereka bisa nembak ke arah Red Aliens. Gudangnya juga sudah dikuasain sama Alpha 7, tapi mereka butuh keluar dari area pergudangan itu. DA sudah dipulangkan ke arah lobby, Secret masih bertahan, 5 poin kill sudah mereka bawa pulang. Dan Bigetron, Zuxi pun tertangkap dan sudah dipulangkan. Ada satu player kembali yang dipulangkan, yang terkena knockout. Berarti BTR ini sisa 2 player ya? Iya, sisa Harusnya 2 sisa player aktif. dua player aktif harusnya. Sementara waktu Luxi Gimana tapi? di bawah tuh. Luxi bahkan dibiarin bleeding out aja, belum masuk dalam circle dari BTR sendiri. Iya, Ryzen sama Bakalan Luxi. Oh, tinggal 1 berarti. Iya, tinggal Ryzen doang. Sementara Betul. Luxi terknock out, bahkan dibiarin bleeding out. Sementara kita lanjut lagi fight. Highball, dia terkena splash damage dari granat yang dilemparkan oleh Konina Power. Bener-bener dibombardir di sini tim Secret. Betul, benar-benar dibombardir dari arah overground. Dan Lau sudah dipulangkan, Alpha 7 gak bisa bertahan. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya tinggal 4 tim yang tersisa. Bigetron hanya menyisakan Super Ryzen. Apakah kali ini Ryzen bakal mengamuk dan mendapatkan poin kill lebih banyak lagi? Tapi setidaknya Bigetron masih bermain dengan cukup stabil. Benar. Molotov bakal dilemparkan, 2 player dari Secret bakal menahan laju rotasi dari Konina Power. Azeker yang berada di bagian belakang pun akan segera touchdown masuk ke dalam zona. Tapi blue zone yang semakin bergerak, ada Nate yang sudah mulai dimasak, lempar ke bagian high ground. Yuhai harus berpindah, namun Yuhai masih cukup aman dan Ryzen tidak ada healing lagi untuk Red Aliens. Bigetron harus puas di peringkat keempat, tapi jumlah poin kill mereka cukup lumayan. Benar, dan nice try juga untuk Bigetron. Dia masuk ke dalam top 4 lagi untuk di match kali ini. Sementara waktu ada granat yang dicoba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Exer ke arah depan, bahkan Konik ke arah tim Secret. Ternyata belum memberikan splash damage apapun ke arah tim Secret. Betul, ini bakal ada long fight di antara Secret dan juga Konina Power. Paling enak Zeus. Zeus Wow, paling parah. enak. Mereka ada compound, mereka masuk circle. Ini mengingatkan gue seperti Sunhawk yang kemarin. Sunhawk yang kemarin circle-nya kayak gini nih. Persis Benar, kayak gini. Persis kayak gini. Yang kalau nggak salah siapa chicken ya? Nova. Wait. Gue lupa Sunhawk yang kemarin. Oh Zeus. Zeus yang chicken di posisi kayak gini. Wow. Dan ini juga kemungkinan Nge-push Nova Zeus. kalau nggak salah kemarin kan. Oh my Betul, god. ini Zeus enak banget posisi mereka. Ini nyayur banget, 2 player Secret berhasil diamankan. Ada Konina Power juga yang bakal membantu. Ternyata Zeus tertangkap, namun ada satu backup fire yang cukup baik tadi dari arah Konina Power yang bakal terus nge-push ke arah Zeus. Ziol masih dalam posisi yang cukup sigap dan Yuhai punya kontrol area yang bagus. Pendengarannya cukup matang juga untuk melihat dan mendengarkan step yang ditimbulkan oleh player Konina Power. Gonzo sudah berhasil touchdown, 2 player lain juga sudah kembali touchdown, tapi Yuhaik mengganggu pertarungan ini. 1 orang kembali diamankan oleh Yuhaik dan dia harus melakukan healing. DPS dari Blue Zone semakin menyakitkan, tidak akan mendapatkan timing untuk melakukan healing. Hanya ada iShoot yang memiliki 13 aid kit. Iya, iShot bakal dikirim untuk melakukan healing yang terlebih dahulu. Granat dari Zeus, Nice. Icy. Benar-benar connect. Ini kesempatan untuk Zeus untuk nge-push ke area pertahanan dari Konina Power. Dan benar aja langsung kakak push dapat oleh tim Zeus. Belen ke arah depan, belum berhasil numbangkan 1 menit. Tapi sudah berhasil terrekam, tapi terjadi trading yang sangat teramat baik. Last Gonzo man. berusaha nge-backup, dia bisa nge-clutch dan ternyata Gonzo gak bisa bertahan. Dan Zeus kemungkinan bisa winner chicken dinner di match kali ini Kak Bisa Pasta. banget, bisa banget. Ini boostingan dari iShoot udah gak ada lagi. Zeus dengan 10 kill. Tanpa adanya korban jiwa sama sekali, mereka menjadi satu-satunya tim yang tidak masuk dalam circle. Oh, what? iShoot Wow, itu wah dia sempet dan masih sempet masih ada untuk timing healing. untuk healing. Oh my Oh, god. gak dapet. Wow. Ini winner chicken dinner untuk Zeus dengan 10 kill. Wow, itu nice try banget sih. Gak nyangka iShot dia bakal memanfaatkan momen itu buat at least ngenokin 1 player dari Betul. Zeus. Sempet-sempetnya. Sempetnya. Sempet-sempetnya. Dia tadinya pengen ke knock end tuh, tapi tiba-tiba ada backup fire dari player Zeus yang lainnya. Tapi Wow. nice try untuk iShoot dan good job untuk Zeus karena mereka mendapatkan WWCD di match kita yang kelima untuk match Sunhawk. Legit. Berarti di model-model tempat yang sama, terus yang WWCD juga sama.